Yo, Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Amin ucapkan selamat datang yang menonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang percaya mantul. Nah, nggak usah bacot lagi, langsung aja Amin kasih presu Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin selalu berbagi prediksi mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dihabiskan untuk malam ini di Liga Champions malam ini. Atletico Madrid melawan Klub Brugge, Sporting Lisbon melawan Marseille, Tottenham Hotspur melawan Eintracht Frankfurt, FC Barcelona melawan Inter Milan. Nah, langsung masuk aja ke pertandingan pertama. Atletico Madrid melawan Klub Brugge. Di klasemen sementara di sini, Klub Brugge ini dia peringkat pertama, udah di posisi aman, poin 9. Sedangkan Atletico Madrid ini dia peringkat keempat dengan poin 3. Ya, bisa terkejar lah ya kan. Dia masuk ke klasemen di peringkat keduanya. Dilihat dari head to head di sini. Di sini di leg pertama, perjumpaan pertama itu dimenangkan oleh Klub Brugge di kandangnya Klub Brugge dengan skor 2-0. Untuk 6 terakhir Atletico Madrid 3 menang 3 kalah, sedangkan 6 terakhir Klub Brugge 4 menang 2 kalah. Nah, kita juga sumber ini lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar pemain. Untuk di Atletico Madrid nih ada 3 pemain, sedangkan di Klub Brugge ada 3 pemain juga yang tidak di pasar pemain. Untuk pemain Atletico Madrid bermain di home ya, 3 menang 2 kalah. Nah, sementara di sini Atletico Madrid sebagai tim normal performanya cukup main bagus. Dalam sementara ada cuma 2 kali menang kekalahan, 2 kali berimbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang pemainnya Klub Brugge bermain away-nya 4 menang 1 kalah. Nah, sementara di sini Klub Brugge pun ya nggak mau ketinggalan juga, performanya cukup main bagus bermain di away-nya. Dalam sementara dia cuma 2 kali menang kekalahan, sekali berimbang dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Nah, kita juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Atletico Madrid yang pur Klub Brugge 1/4, 1/1 sama 3/4. Kalau itu Avendernya 2/2, 2/3/4, 2/4 sama 3. Nah, di sini harus minusnya condong ke Atletico Madrid, jelas ya kan, di pur satunya sama 3/4-nya. Tapi dilihat dari pasaran 1/4-nya di situ, harusnya itu lebih condong ke Klub Brugge. Apalagi nih Klub Brugge itu udah posisi aman ya kan, imbang aja di sini dia ya udah berhasil lolos. Dan di sini Klub Brugge itu belum pernah mengalami kebobolan di champion ini. Di sini Wamin pasang ditahan di 1,5-nya. Wamin yakin di sini Klub Brugge itu bisa bermain aman ataupun dia bisa tahan selisih 2 gol. Kalau di Avendernya, Wamin pasang di over di 2/4-nya. Oke Pak, lanjut Pak. Sporting Lisbon melawan Marseille. Di klasemen sementara di sini, Sporting Lisbon ini dia peringkat pertama dengan poin 6, sedangkan Marseille ini dia peringkat keempat dengan poin 3. Dilihat dari head to head di sini, di perjumpaan pertama di kandangnya Marseille di situ dia ngebantai Sporting Lisbon dengan 4-1. Nah, di sini sayang kali Wak. Untuk 6 terakhir Sporting Lisbon 4 menang 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Marseille 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, kita juga Wak sumber ini lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pos pemain. Di Sporting Lisbon ini ada 4 pemain, sedangkan di Marseille ada 2 pemain yang tidak di pos pemain. Dan 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Sporting Lisbon. Untuk pemain Sporting Lisbon bermain di home-nya 4 menang 1 kalah. Nah, sementara di sini Sporting Lisbon bermain di home-nya bisa sendiri di sini. Dalam sementara ada cuma 3 kali menang kekalahan, 2 kali berimbang dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang pemainnya Marseille bermain di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, sementara di sini Marseille bermain di away-nya bisa langsung di sini. Dalam sementara terakhirnya dia cuma 4 kali menang kekalahan, 2 kali berimbang dan selebihnya 4 kali kemenangannya. Nah, itu juga Pak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Sporting Lisbon yang pur Marseille 1/4, lek-lekan sama 3/4. Kalau itu Avendernya 2,5, 2/3/4, 2/4 sama 3. Nah, di sini pasarannya sama kayak di Marseille tuh, di kandangnya Marseille. Over under itu sama handicapnya di kandangnya Marseille kemarin tuh. Nah, ini hati-hati jebakan bandot Wak. Tapi Wak yakin di sini karena performanya Sporting Lisbon cukup lumayan bagus dan di klasemen ini pasti dia bertahan ya kan, apalagi di kandangnya.
Di sini Wakmin bermain aman di leg-legannya di Sporting Lisbon. Kalau di TL sebenarnya Wakmin pasang di under di 3-nya karena ya Wakmin yakin di sini pun Sporting Lisbon menang tipis dari skor 2-0 ataupun 1-0 aja. Oke Wak. Lanjut Wak, Tottenham Hotspur melawan Frankfurt. Di klasemen sementara di sini Tottenham di dia peringkat kedua dengan poin 4 sama dengan di Frankfurt ini dia peringkat ketiga dengan poin sama 4 juga. Dilihat dari head to head di sini. Di perjumpaan pertama di kandangnya Eintracht Frankfurt di situ dia berakhir imbang. Tottenham bisa bertahan ya kan di kandangnya Eintracht Frankfurt. Untuk 6 terakhir Tottenham 3 menang 1 draw 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Eintracht Frankfurt 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, kita juga Wak sumber ini lagi ya. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak bermain. Untuk di Tottenham Hotspur ini ada 2 pemain, sedangkan di Eintracht Frankfurt ada 5 pemain yang tidak bermain. Untuk pemain Tottenham bermain di home-nya 5 menang beruntun. Nah, sementara di sini Tottenham pun performanya cukup bagus, apalagi di Liga Premier Inggrisnya cukup main bagus. Dalam sementara dia cuma sekali menangkan di Liga Club Friendly melawan AS Roma, sekali berakhir imbang melawan Sevilla di Liga Club Friendly juga, dan selebihnya 8 kali kemenangannya sebagai tim tuan rumah. Sedang performanya Eintracht Frankfurt bermain away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, sementara di sini Eintracht Frankfurt gua bisa sendiri sih bermain di away-nya ya cukup bagus juga. Dalam sementara dia cuma 2 kali menangkan, 2 kali berakhir imbang, dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pas handicap ya dikasih bandon. Di sini bandon handicap Tottenham Hotspur yang pur Eintracht Frankfurt 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau tidak sebenarnya 2/4, 2,5 sama 3/4. Nah, di sini puranya cukup ya jelas saya kan, harus minusnya jelas di situ kecondong ke Tottenham Hotspur, dan performanya Tottenham ini ya cukup bagus sebagai tim tuan rumah. Di sini Wakmin bermain aman di pur di 3/4-nya atau di satunya. Wakmin yakin ya Tottenham Hotspur ini menang selisih 1 tuh udah wajib. Kalau di TF sebenarnya Wakmin pasang di under di 3-nya karena Wakmin yakin dia pasti mengejar klasemennya. Dan di sini skor prediksi Wakmin 2-0 dimenang oleh Tottenham Hotspur. Oke Wak. Lanjut Wak, terakhir di klub yang di sini yang ditunggu-tunggu. FC Barcelona melawan Inter Milan. Di klasemen sementara di sini Inter Milan ini dia peringkat kedua dengan betul 6, sedangkan FC Barcelona ini dia peringkat ketiga dengan betul 3. Nah, di sini gua bisa lihat sendiri kan performa Barcelona itu gimana. Dilihat dari head to head di sini. Di perjumpaan pertama jelas ya kan, di situ Barcelona ya kalah tipis di kandangnya Inter Milan dengan 1-0 aja. Dari babak pertama sampai babak akhir itu 1-0 aja tipis. Untuk 6 terakhir FC Barcelona 4 menang 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Inter Milan 4 menang 2 kalah. Nah, kita juga Wak sumbernya lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di FC Barcelona ini ada 6 pemain yang tidak dipasang main, sedangkan di Inter Milan ada 5 pemain yang tidak dipasang main. Untuk performanya Barcelona berdiri home ya 4 menang 1 draw. Nah, sementara di sini Barcelona sebagai tim rumah performanya cukup main bagus. Dalam sementara kini dia cuma sekali mengalahkan kawan, 3 kali berimbang, dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang permain Inter Milan bermain away-nya 2 menang 3 kalah. Nah, sementara di sini Inter Milan bermain di away-nya. Wah, bisa langsung di sini. Dalam sementara kini dia cuma 4 kali mengalahkan kawan, dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandon. Di sini bandon handicap Barcelona yang pur Inter Milan 1/4, 1/1 sama 3/4. Kalau tidak benernya 3, 2, 3/4, 3/4 sama 2/5. Nah, di sini purannya sama kayak di klub Brugge tadi ya kan. Wah, bisa lihat sendiri. Tapi di sini performa Barcelona itu yang cukup lumayan bagus sebagai tim tuan rumah. Tapi Wak yakin di sini Inter Milan pasti nggak mau kalah juga ya kan. Pasti pertahanannya cukup lumayan bagus juga. Apalagi di kandangnya sendiri tuh kemarin tuh performanya cukup lumayan bagus ya kan. Dia bisa membeli 1 gol. Walaupun di sini odds minusnya di sini lebih ke condong ke Barcelona. Walaupun di 1/4-nya atau di satunya itu lebih ke condong Barcelona ya kan. Di sini Wak yakin di Inter Milan bisa tahan selisih 2 gol. Nah,
Di sini Wamin pasang di tahan di 1,5-nya. Kalau di tiap foundernya Wamin pasang di under di 3-nya. Walaupun skor pertama Wamin itu 2-1, tapi Wamin yakin di sini ini match kali ini bakalan terjadi imbang. Oke Wak. Nah Wak, itu di tim terakhir habiskan. Jadi untuk sesuatu Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh milih ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lagi sesuai dengan Wamin. Kalau nggak kalah gabung nggak masalah. Yang penting di sini Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sesuatu pencit campuran ataupun single bed, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur dulu. Maaf kalau ada salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung Wamin. Atau kalau mau tahu info single bed boleh pantau F2 Amin. Dan jangan lupa follow F2 Amin dan sama Telegram Amin di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support channel Amin. Salam, yang penting yakin.